teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham Maslow tentang teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin pada berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori yang kedua, teori Max-Cellen, yaitu tentang teori kebutuhan berprestasi. Menurut Max-Cellen, karakteristik orang yang berprestasi tinggi memiliki 3 ciri umum, yaitu yang pertama, sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Kedua, menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya. Dan yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. Yang ketiga, teori Clayton Alderfer tentang teori ERG. Teori Alderfer dikenal dengan akronim ERG. Dalam teori Alderfer ini merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu E, existence, kebutuhan akan eksistensi, R, relatedness, atau kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan G atau growth, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderfer, karena existence dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow. Relatedness senada dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow, dan growth mengandung makna sama dengan self-actualization menurut Maslow. Kedua teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasnya secara serentak. Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Dan yang keempat, ada teori Hertzberg tentang teori 2 faktor. Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Hertzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model 2 faktor, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini, dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong
berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dan organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat intrinsik. Yang kedua, teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori sifat disebut juga teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai suatu yang diwariskan. Yang kedua, teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahan. Dan menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat dalam dirinya. Yang ketiga, teori lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin-pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung dalam situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula. Yang keempat, teori implisit. Teori kepemimpinan implisit merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dan pemimpin yang efektif. Teori implisit biasanya melibatkan stereotype dan prototype tentang ciri keterampilan atau perilaku yang relevan. Tujuan utamanya bisa untuk membedakan para pemimpin di antara berbagai jenis pemimpin. Yang kelima, teori Friedman. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Ciri-ciri individu tersebut mencakup karisma, intelijensi, kebijaksanaan, dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Yang selanjutnya, teori transformasi. Teori ini didasari oleh hasil penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi memberikan inspirasi kepada sumber daya manusia yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu melebihi apa yang direncanakan oleh organisasi. Selanjutnya, teori neokarismatik atau yang menekankan simbolisme, daya tarik emosional,
dan komitmen pengikut yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, teori kepemimpinan karismatik. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dari pemimpinnya. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan suatu proses berinteraksi atau terjadinya transaksi dengan maksud di mana komponen-komponen saling terkait dan para komunikator beraksi dan bereaksi. Proses komunikasi terbagi menjadi 2 tahap, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses komunikasi penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder, di mana proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama, dan seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya. Dan unsur-unsur dalam proses komunikasi yang pertama, sender. Sender adalah si penyampai pesan atau komunikator. Yang kedua, encoding. Encoding adalah proses transmisi atau transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, message. Message adalah pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Yang keempat, media. Media disebut juga saluran komunikator yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar diterima oleh komunikan. Yang kelima, decoding. Decoding adalah proses di mana komunikan akan menerjemahkan pesan melalui lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam, receiver. Receiver adalah orang atau komunikan yang menerima pesan. Yang ketujuh, ada response. Response adalah tanggapan atau reaksi komunikan yang ditujukan kepada informasi yang diberikan oleh komunikator setelah pesan tersebut diterima. Yang kedelapan, ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu noise. Noise merupakan gangguan tidak terencana yang sering terjadi dalam komunikasi. Noise ini bisa membuat misunderstanding akibat perbedaan pemahaman antara komunikator dengan komunikan tentang informasi yang disampaikan.